Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 211292234. Akan menjelaskan materi pada hari ini yakni administrasi keuangan. Ada 4 poin yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama pengertian, proses, pemeriksaan dan pelaporan, serta peran guru. Pengertian administrasi keuangan. Menurut para ahli, pengertian administrasi dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang kedua, arti luas. Administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengertian administrasi keuangan menurut para ahli, yang pertama menurut Uben, Hughes, dan Norris dalam Nurhizra Gistituati tahun 2012 pada halaman 150, kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, yakni mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Yang kedua, menurut Debdiknas tahun 2000, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS. Rencana Pembangunan Sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang, yaitu 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam menyusun rencana pengembangan sekolah, yang disampaikan oleh Profesor Selamat, PHMA, MED, MA, MLHR, dan PhD, yang mengupas tentang yang pertama, pentingnya rencana pengembangan sekolah atau RPS. Yang kedua, arti perencanaan sekolah atau RPS. Ketiga, tujuan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Yang keempat, sistem perencanaan sekolah atau SPS. Yang kelima, tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Selanjutnya yang kedua, yakni RKAS. Tujuan penyusunan RKAS, yakni yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dalam pengawasan. Yang keenam, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Yang ketujuh, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Selanjutnya, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana.
Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Yang selanjutnya adalah peran guru. Pertanggungjawaban biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun demikian guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini, meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan, yakni yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Dan yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.